NS1 dan juga isolasi virusnya di sini. Nah, setelah itu di hari ke-6, jadi ada yang namanya IgG dan IgM. Kalau kita pelajari dulu di imunologi gitu ya, IgG itu menandakan IgM itu menandakan fase akut, sedangkan IgG menandakan fase kronis. Jadi ketika seseorang mulai sakit, yang paling pertama antibodi yang akan dibentuk yaitu IgM. Kemudian fase kronisnya setelah beberapa minggu baru mulailah dibentuk IgG sebagai pengingat yang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, oleh karena itu di sini kalau di dengue ada istilah primary dan secondary. Kalau primary artinya baru pertama kali dibentuk, sedangkan secondary artinya yang sudah kedua kali. Jadi dia sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Jadi waktu teman-teman baca ini gimana sih cara bacanya gitu ya. Nah, itu idealnya dicek setelah fase kritis di atas hari ke-6. Sedangkan IgG itu sebenarnya kalau pada pada infeksi awal itu baru terlihat bahkan di minggu kedua setelah infeksi. Nah, untuk IgM, jadi waktu teman-teman cek serologi ini, pada pasien yang baru pertama kali terinfeksi, karena dia baru pertama kali terinfeksi di hari ke-6 itu, kemungkinan yang terbentuk adalah IgM positif dan IgG-nya masih negatif. Nah, tapi kalau teman-teman cek udah di minggu kedua gitu, IgM masih bisa positif, IgG-nya sudah bisa positif. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman cek lebih awal nih, misalnya di hari ke-5 gitu, atau hari ke-6, hari ke-5 atau hari ke-4 gitu, teman-teman udah cek IgG, IgM gitu, apa yang terjadi? Kalau misalnya teman-teman ketemu dia IgM negatif, IgG negatif, apakah artinya dia tidak terinfeksi dengue? Belum tentu. Teman-teman harus melakukan pengecekan lagi ketika sudah hari ke-7 atau hari ke-8, di atas hari ke-7 itu teman-teman bisa melakukan pengecekan lagi IgM dan IgG. Jika terjadi positif pada IgM atau IgG ini, maka itu dinyatakan confirm untuk dengue-nya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman cek, oh pas pada hari ke-4 tiba-tiba IgM-nya negatif, tapi IgG-nya positif, gitu ya. IgM-nya negatif, tapi IgG-nya positif, gitu. Apa artinya ini gitu? Oh, IgM negatif berarti sebenarnya infeksi yang sekarang ini belum terbentuk dong antibodinya, tapi kok IgG-nya positif? Oh, mungkin dulu dia pernah terinfeksi dengue. Jadi ketika teman-teman bertemu seperti ini, kemungkinan besar orang ini adalah dulu pernah terinfeksi IgG seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman ini perlu untuk teman-teman perhatikan, jangan sampai pasien baru 3 hari sakit, pasien baru 2 hari demam, teman-teman langsung melakukan pengecekan IgG atau IgM ini, karena tentunya kemungkinan besar akan negatif dan tidak kurang spesifik atau kurang sensitif pada hari-hari awal demam, dan tidak menyingkirkan infeksi dengue pada pasien dengue gitu, pada pasien demam dengue. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi dari infeksi dengue ini sendiri. Sebenarnya klasifikasinya itu oleh WHO sendiri dia ada beberapa kali revisi. Jadi yang di sebelah kiri ini yang ada warning sign dan ada warning sign itu pada tahun 2009, sementara yang di sebelah kanan ini aku bikin yang terupdate itu 2011. Nah, dua ini sebenarnya tidak begitu berbeda jauh. Ada yang sampai sekarang dokter-dokter ada yang masih pakai yang 2009, ada juga yang masih sekarang udah pakai yang 2011. Sebenarnya bedanya itu cuman di sini. Jadi warning sign. Nah, warning sign ini memang sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk kita mengedukasi keluarga bahwa kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya nih, dia ada abdominal pain, ada persistent vomiting, jadi dia banyak muntah-muntah terus, kemudian ada akumulasi, jadi kayak ada efusi pleura atau misalnya ada asites, perutnya makin membesar, pembesaran liver gitu. Kemudian keadaan klinisnya juga makin jelek, dan dari laboratorium tadi yang dari hematokrit dan juga dari platelet yang berkurang, nah itu merupakan warning sign daripada dengue itu sendiri. Nah, gimana sedangkan dia membedakannya lagi dengan severe dengue. Kalau severe dengue itu berbicara tentang shock, kemudian respiratory distress,
kemudian severe bleeding, kemudian dengan keterlibatan organ, itu di mana ada liver, CNS, dan juga jantung gitu. Nah, kalau di yang 2011 ini, dia baginya lebih, mungkin terlihat lebih mudah. Di sini dia baginya itu asimptomatik dan simptomatik. Aku pas baca ini, oh iya, ternyata dia itu ada juga ya asimptomatik gitu ya. Itu mungkin terdeteksi secara tidak sengaja gitu ya, yang asimptomatik, dan juga yang asimptomatik ini jangan lupa dia juga bisa menularkan. Nah, kalau yang simptomatik itu dia ada derajatnya lagi nih, dari yang paling ringan. Dari yang paling ringan yang dia cuma sindrom infeksi virus biasa. Jadi ya pasiennya cuma demam-demam biasa, nyeri-nyeri badan biasa, pegel-pegel biasa. Kemudian yang kedua yang sedikit lebih khas untuk dengue itu demam dengue. Nanti kita akan pelajari tentang gejalanya. Demam dengue ini sendiri pun jangan lupa teman-teman, dia ada yang tanpa perdarahan dan disertai perdarahan. Kemudian jadi belum tentu nih kalau perdarahan berarti demam berdarah dengue, belum tentu. Tapi yang nanti kita pelajari tentang apa yang membedakan antara demam dengue dan demam berdarah dengue. Kalau demam berdarah dengue dia ada yang disertai dengan shock dan tanpa shock. Jadi kalau demam dengue itu disertai perdarahan dan tanpa perdarahan, sementara DBD itu dengan shock atau tanpa shock. Dan ada satu lagi yang ditambahkan di sini yaitu expanded dengue syndrome. Jadi nanti itu dia lebih tidak khas untuk dengue. Jadi dia lebih ke misalnya encefalopati, kemudian myokarditis. Ternyata dengue itu sangat luas spektrum gejalanya. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria diagnosis dengue itu sendiri. Nah, dari pedoman demam berdarah di Indonesia, dia membagi kriteria diagnosis ini menjadi dua, secara klinis dan laboratorium. Nah, untuk yang pertama kalau secara klinis itu dilihat dari gejala pasien, yaitu dia bilang demam tinggi mendadak. Ini kata clue-nya harus demam tinggi mendadak. Jadi beda dengan misalnya demam tifoid. Kalau teman-teman pelajari demam tifoid kan dia pelan-pelan makin lama makin tinggi. Sementara pada pasien dengue itu dia demam tinggi mendadak. Itu sangat khas. Jadi dok, tiba-tiba anak saya 3 hari ini pokoknya demam, nggak jelas, pokoknya tiba-tiba demam, nggak turun-turun dan tinggi banget dok. Ya itu yang kayak tadi aku sempat bilang, minum paracetamol sebentar terus naik lagi gitu. Demamnya bisa lebih dari 39 derajat. Jadi seringkali ini juga berhubungan dengan pasien bisa datang dengan kejang demam justru kalau pada anak-anak. Ditambah dengan 2 gejala di bawah ini atau lebih. Jadi minimal 2 ya, dari gejala nyeri kepala, nyeri belakang bola mata, nyeri otot, nyeri sendi, ya gejala-gejala virus lainnya. Ruam kulit juga bisa timbul pada pasien dengue. Kemudian manifestasi perdarahan seperti dari tourniquet test, kemudian dari mimisan atau gusi berdarah, pokoknya manifestasi perdarahan. Kemudian leukopenia. Nah, ini yang itu demam dengue ya teman-teman, bukan demam berdarah dengue. Kita lagi membahas demam dengue. Jadi dia bisa manifestasi perdarahan, bisa peteki. Tetapi kalau kita lihat dari laboratoriumnya, itu leukopenianya di bawah kurang dari sama dengan 5.000, sementara trombositopenianya 150.000, kurang dari 150.000. Peningkatan hematokritnya baru 5-10%. Nanti kita lihat nih, kalau yang demam berdarah seperti apa. Nah, kalau yang demam berdarah dengue atau DBD, nah itu dia seperti juga yang seperti demam dengue, dia demam mendadak, tinggi, terus-menerus, dan khasnya yang tadi perjalanan penyakitnya, dia akan menurun, demamnya akan menurun setelah hari ketiga, dan di hari ketiga sampai hari ke-6 merupakan fase kritis. Nah, di situ kita perlu memperhatikan juga manifestasi perdarahan. Bedanya di sini adalah trombositopenianya. Kalau di demam berdarah dengue, trombositopenianya di kurang dari 150.000, tapi tidak mencapai 100.000, sedangkan kalau pada demam berdarah dengue itu trombositopenianya mencapai di bawah 100.000, di bawah dari sama dengan 100.000, dan hematokritnya di atas sama dengan 20%. Sementara tadi kalau demam dengue 5-10%. Jadi peningkatan hematokritnya tidak terlalu tinggi, tidak setinggi dari demam berdarah dengue ini. Kemudian ada hepatomegali, juga merupakan tanda dari DBD, dan juga tadi tanda kebocoran plasma dilihat dari hematokrit.
kemudian lihat ada tanda-tanda efusi pleura, jadi harus dilakukan PF yang maksimal ya teman-teman. Jadi dari bawah sampai dari head to toe harus lihat tanda-tanda efusi pleura, tanda-tanda asites, kemudian tanda-tanda edema dan lain sebagainya, itu teman-teman perlu perhatikan. Oke. Kemudian untuk manifestasi perdarahan tadi, tentang manifestasi perdarahan ini, tourniquet test merupakan salah satu tes untuk melihat manifestasi perdarahan ini. Jadi kadang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, kita harus melakukan tourniquet test atau uji bendung. Nah, uji bendung ini ya kita biasanya idealnya itu dilakukan di hari kedua demam. Dia sensitivitasnya sampai 90,6% kalau di hari kedua itu. Nah, itu dinyatakan positif apabila lebih dari 10 PTQ ya. Jadi dibikin kotak seperti ini, teman-teman hitung lebih dari 10 PTQ. Gimana caranya? Jadi nanti teman-teman pakai apa namanya seperti mengecek tensi, tekanan darah, kemudian di situ antara sistol dan diastol di tengahnya kurang lebih 5 menit teman-teman buat. Biasanya nggak sampai 5 menit udah bisa lihat ada PTQ-nya ini. Nah, selain PTQ tadi bisa juga yang dalam versi yang lebih yang perdarahan yang lebih masif lagi, mungkin dia bisa langsung teman-teman udah langsung bisa lihat purpura, epistaksis, jadi ada mimisan, kemudian ekimosis, kemudian perdarahan gusi, bisa sampai hematemesis melena pun bisa terjadi. Bahkan sampai bisa perdarahan di otak pun juga bisa terjadi. Nah, gimana membedakan PTQ dengan bekas gigitan nyamuk? Kan seringkali orang tua lihat, aduh dok, ini kayaknya DBD nih, atau itu bekas gigitan nyamuk. Teman-teman bisa lakukan diaskopi tes, di mana kalau pada PTQ dilakukan ditekan dengan objek las, di situ dia tidak akan hilang, seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, tadi kita sudah sempat singgung tentang tanda bahaya yang perlu kita perhatikan pada fase-fase kritis di hari ketiga sampai hari ke-6. Itu gimana tuh tanda-tanda bahayanya? Kita harus waspada terjadinya shock. Kita harus mengenali terlebih dahulu. Itu gimana? Demamnya turun, tapi anaknya makin lemas, anaknya makin kondisi klinisnya kok nggak bagus, kok dia bukan makin sehat, tapi kok makin jelek gitu. Kemudian dia nyeri perut, anaknya muntah persisten, kemudian gelisah, ada perdarahan yang tadi hematemesis atau melena, kemudian ada pembesaran hati, kemudian ada asites, efusi pleura, kemudian dari urin outputnya sering minta orang tua untuk mengecek, oh dia sudah kencing berapa jam gitu ya. Dulu bahkan pas aku sasa anak diminta orang tuanya untuk dicatat gitu, anaknya kencing jam berapa, kira-kira berapa banyak gitu, untuk dilihat dia ada oliguria atau enggak, karena bisa terjadi dehidrasi juga pada pasien-pasien dengan DBD. Kemudian yang tadi dari laboratorium kita perlu cek kalau misalnya kita masih curiga itu demam dengue, kita cek tiap 24 jam itu apakah hematokritnya ada peningkatan dengan trombosit yang terus menurun gitu. Nah, kemudian kalau DBD dengan shock, nah tadi kan tanda-tanda shock, gimana kita mengenalinya? Lihat dari nadinya, takikardi. Takikardi itu merupakan tanda-tanda awal dari shock ini, jadi takikardi. Kemudian takipnu, kemudian dari nadinya. Nah, yang simpel untuk bisa dilihat orang tua, kita dikasih orang tua itu adalah coba diraba kaki tangannya, apakah lebih dingin atau tidak. Jadi akral hangat atau akral dingin itu merupakan satu tanda yang sangat-sangat spesifik untuk shock ini. Jadi tanda-tanda awal yang perlu dikenali sebelum sampai terjadi shock yang decompensated gitu. Nah, di sini yang membedakan antara yang decompensated shock dengan yang terkompensasi, itu yang membedakannya di sini aku highlight adalah hipotensi. Dan juga kalau dia sudah profound shock, itu nadinya tidak teraba dan bahkan tekanan darahnya tidak terukur. Nadi cepat dan mulai lemah, nadinya mulai lemah gitu. Nah, ini tanda-tanda yang membedakan antara yang decompensated sama terkompensasi. Nah, ini perlu dikenali teman-teman. Jadi waktu pegang pasien DBD juga perlu untuk dicek nih sistolik, diastoliknya gimana gitu. Harus berhati-hati ketika menilai ini pada pasien-pasien DBD. Nah, oke. Ini yang tadi grade yang sempat disinggung. Jadi kalau misalnya highlight-nya di sini, kalau misalnya masih dengue fever atau demam dengue biasa, itu dia trombositopenianya 150.000, hematokritnya 5-10% dan tidak ada plasma leakage. Sementara pada DHF, begitu udah masuk DHF, trombositopenianya di bawah 100.000, oke, ini DHF.
kemudian HCT-nya di atas dari sama dengan 20%, oke, ini CHF gitu. Nah itu begitu melihat lab itu langsung bisa mendiagnosis itu DHF. Tapi kalau misalnya masih 130.000, masih 140.000 itu pikirkan demam dengue. Tapi tetap harus diperhatikan warning sign-nya. Nah yang membedakan antara DHF 1, 2, 3, dan 4 itu adalah kalau 1 dia fever, kalau tourniquet test positif dengan trombositopenia kurang dari 100.000 itu sudah DHF. Nah, jangan lupa di dengue juga bisa hemorrhagic bisa positif tourniquet test juga, tapi trombositopenianya belum mencapai di bawah 100.000, masih ya 130.000, 140.000. Nah, kemudian di DHF2 itu bleeding-nya sudah yang spontan. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ada purpura, teman-teman bisa langsung lihat ada mimisan. Nah, itu kalau begitu udah ada yang spontan, itu langsung yang DHF grade 2. Nah, grade 3 dan grade 4 itu yang namanya dengue shock syndrome atau DSS. Bedanya kalau yang 3 itu dia tidak ada yang grade 3 dia masih terkompensasi, sementara yang grade 4 dia sudah yang profound shock. Jadi dia hipotensinya sudah sampai tidak blood pressure-nya sudah sampai tidak terdeteksi gitu kan. Nadinya juga sampai sudah tidak terdeteksi. Nah, kalau misalnya pasien sudah di grade 4 itu biasanya sudah sangat berbahaya. Oke, nah tadi ada juga istilah yang namanya expanded dengue syndrome. Ini cuma untuk nice to know aja buat teman-teman. Kalau anak-anak dengan anak-anak dengue pun bisa datang dengan kejang demam, bisa datang dengan ensefalopati, bisa datang dengan ensefalitis, kemudian juga bisa datang dengan hepatitis. Pokoknya dia bisa semua penyakit sampai dia bisa deh gitu. Bisa juga dengan aki, kemudian miokarditis. Nah, ini sudah versi yang lebih advance ya untuk dengue itu sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kalau kita udah bahas tentang diagnosis klinis, sekarang kita bahas tentang diagnosis laboratoris. Nah, dari diagnosis laboratoris ini yang membedakan antara probable dan confirm probable dan confirm dengue. Nah, kalau untuk probable itu kita lihat dari serologi anti dengue. Jadi dia diagnosis klinis tadi yang gejala-gejala tadi, jadi pasien ada gejala yang demam tinggi selama 3 hari. Nah setelah itu kita lihat cek dari serologi anti dengue, IgG atau IgM. Kemudian kita lihat juga, oh dia dari daerah endemis nih. Nah kalau kita di Indonesia sih udah jelas ya daerah endemis. Kemudian mungkin kayak kita bisa lihat juga di daerah endemis, kita lihat oh di lingkungan dia ada juga yang terkena DBD ini. Nah kapan kita bilang dia confirm dengue? Kalau kita bisa isolasi virus dengue-nya, kemudian bisa juga HI test atau hemaglutinasi inhibitor test. Nah itu kita lihat dia ada peningkatan 4 kali. Nah ini kemudian dari antigen virus, kita juga bisa cek dari antigen virusnya, kemudian dari serokonversi yang tadi aku sempat bilang, teman-teman udah sempat cek nih di hari ke-5, IgG, IgM-nya negatif. Oh pas teman-teman cek di hari ke-8, oh IgG IgM-nya positif gitu. Nah, itu juga menandakan confirm dengue. Kemudian positif dari PCR antigen atau NS1. Jadi pemeriksaan NS1 itu juga bisa mengkonfirmasi atau buat diagnosis menjadi confirm dengue, infeksi dengue. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya tadi aku sudah sempat bahas, ada CBC biasa, itu kita lihat ada leukopenia, trombositopenia, dan hematokrit. Kemudian radiologis, karena tadi dia bisa efusi pleura, kalau teman-teman curiga terjadi efusi pleura, bisa lakukan X-ray toraks dengan posisi right lateral decubitus. Kemudian USG juga bisa untuk cek acid test. Kemudian serologis untuk baku emasnya, sebenarnya baku emas daripada diagnostik dengue ini yaitu uji serologi hemaglutinasi inhibisi, kemudian bisa juga di serologis ini IgM, IgG, ada juga rapid test IgM, IgG sama seperti rapid test COVID. Nah, pemeriksaan secara spesifisitas daripada pemeriksaan penunjang ini sebenarnya yang paling spesifik ya tentu isolasi virus. Ya, kita langsung lihat virusnya, deteksi genom, kemudian deteksi antigen, baru yang lebih tidak spesifik itu IgM dan IgG. Nah, untuk tata laksana dari dengue ini yang perlu kita perhatikan ada do and don'ts-nya. Nah, kalau kita sejujurnya menurut aku kita perlu sangat aware terhadap don'ts-nya. Nah, di sini aku mulai dari don'ts dulu. Nah, jadi kalau untuk don'ts-nya,
jangan pakai kortikosteroid. Sering banget kalau misalnya kita ke puskesmas, pasien sakit, demam atau apa langsung kayak ya udah Dexa aja gitu kan. Nah, sebenarnya itu perlu berhati-hati. Kita perlu mengenali ini pasien jangan-jangan dengue. Kita nggak boleh sembarangan kasih kortikosteroid. Kenapa? Karena bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, hiperglikemia, imunosupresi. Jadi pasiennya justru nanti makin jelek gitu keadaannya. Jadi kita perlu aware gitu ketika mengenali pasien-pasien dengue ini. Nah, kemudian jangan berikan transfusi platelet. Kenapa? Karena bisa terjadi overload cairan. Jadi seringkali kalau udah 20.000, udah mulai panik, udah mulai takut nih. Aduh, takut terjadi perdarahan. Jadi ya udah transfusi platelet. Sebenarnya tidak direkomendasikan karena dengan sendirinya trombositnya akan naik gitu pada infeksi dengue.